apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Gempa bumi magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Senin 21 November lalu. Gempa bumi dirasakan di 10 kabupaten dan kota, serta berdampak signifikan pada 16 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Kepala BNPB bersama rombongan bertolak ke lokasi terdampak gempa sejak Selasa pagi. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan gempa bumi di Pos Komando Kantor Bupati Cianjur. Suharyanto menekankan target awal masa tanggap darurat untuk mengutamakan proses pencarian dan evakuasi. Suharyanto juga meminta kementerian dan lembaga dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mempercepat penanganan darurat. Di samping itu, BNPB telah mengerahkan personel dan logistik ke lokasi bencana. Menurut data yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi pada Jumat 25 November pukul 7 pagi, gempa bumi magnitudo 5,6 Cianjur telah menyebabkan sebanyak 272 orang meninggal dunia. Sementara itu, terdapat 39 orang yang masih dinyatakan hilang. 2.046 orang luka-luka dan sebanyak 62.882 jiwa mengungsi. Di samping itu, gempa bumi juga menyebabkan 22.950 rumah rusak ringan, 12.101 rumah rusak sedang, dan 22.305 rusak berat. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di lokasi pengungsian korban gempa Cianjur di Taman Prawatasari, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Selasa 22 November. Pada rapat yang digelar secara mendadak tersebut, Presiden antara lain menginstruksikan jajarannya untuk segera membuka daerah terisolasi. Hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hadir juga Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangkostrat Lejen TNI Maruli Simanjuntak, Pangdam 3 Siliwangi Maijen Kunto Arif Wibowo, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suntana, dan Bupati Cianjur Herman Suherman. Presiden juga menginstruksikan agar segera memperbaiki infrastruktur, fasilitas umum maupun rumah warga yang terdampak gempa. Presiden juga memastikan pemerintah akan memberikan bantuan untuk korban terdampak masing-masing 50 juta rupiah untuk rumah rusak berat, 25 juta rupiah untuk rumah rusak sedang, dan 10 juta rupiah untuk rumah rusak ringan. Dukungan bantuan untuk penanganan korban bencana gempa bumi Cianjur terus mengalir. Guna mempercepat penanganan bencana, BNPB menempatkan 1 buah helikopter dan dana siap pakai sebesar 1,5 miliar rupiah serta bantuan logistik senilai 500 juta rupiah. BNPB juga telah mengerahkan mobil trailer tangki air, tenda pengungsi, paket perlengkapan sekolah, paket kebersihan, genset, kantong jenazah, lampu penerangan, masker, dan hand sanitizer. Selain itu, armada truk dan distribusi logistik juga dikerahkan untuk menyalurkan bantuan ke tiap kecamatan. Sebanyak 4.674 personil dari 333 lembaga pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat tergabung dalam tim relawan untuk membantu korban gempa Cianjur. Sementara itu, beberapa kebutuhan mendesak saat ini antara lain terpal, tenda, obat-obatan, selimut, sembako, air bersih, air minum, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, dan bahan bakar minyak.
Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku mencatat masih adanya kasus yang tersebar di 26 provinsi hingga pertengahan November 2022. Pengendalian dan percepatan zero case menjadi target hingga akhir tahun ini. Satgas Penanganan PMK mengajak berbagai pihak di tingkat nasional dan daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi melalui Rapat Koordinasi Nasional PMK yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu 23 November. Dalam rangka pengendalian dan percepatan penanganan PMK, Satgas PMK telah menetapkan 5 strategi yang berlaku secara nasional. Kelima strategi tersebut antara lain vaksinasi, biosecurity, testing, pengobatan, dan potong bersyarat. Rakornas PMK ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan 5 strategi penanganan kasus di 26 provinsi terdampak wabah PMK hingga Oktober 2022 lalu. Pada pembukaan Rakornas, Ketua Koordinator Pengendalian Operasi Satgas Penanganan PMK Nasional, Brigjen TNI Lukmansyah menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyamakan persepsi penerapan 5 strategi penanganan PMK di nasional dan daerah. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menerima sebanyak 52 siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Hutan Kayu Selatan 18 berkunjung ke Diorama Edukasi Bencana pada 23 dan 24 November. 52 siswa dibagi menjadi 2 gelombang terdiri dari masing-masing 26 siswa kelas 4 SDN Hutan Kayu Selatan 18 Jakarta. Dalam kunjungannya, para siswa diajak berkeliling ke Diorama Edukasi Bencana. Para siswa belajar secara langsung mengenai berbagai jenis bencana dari masa ke masa dan perkembangannya. Para siswa juga dapat melihat berbagai miniatur, alat peraga, video pembelajaran, dan animasi yang terdapat di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Kunjungan diorama ini merupakan salah satu upaya sosialisasi dan edukasi kebencanaan yang dapat dilakukan untuk mengajarkan potensi bahaya dan melatih kesiapsiagaan sejak dini. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan menggelar kegiatan pelatihan jambore mobil komunikasi yang dilaksanakan selama 3 hari pada 23 hingga 25 November. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi dan Jaringan, Ojahan, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan mobil komunikasi bertujuan untuk mengedukasi tim BNPB maupun BPBD dalam menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal ketika peristiwa bencana terjadi. Lebih lanjut, Ojahan mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas kemampuan petugas operator mobil komunikasi BPBD se-Indonesia serta mengoptimalkan peran dan fungsi mobil komunikasi dalam penanggulangan bencana. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya Lia Agustina undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam sehat dari saya dan salam tangguh.